Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Nurhalijah, Eka Alisa, dan juga saya sendiri, Agis Ahmad Fauji, akan membahas mengenai ilmu geografi. Berikut penampilan dari kami. Berbicara ilmu geografi. Jadi geografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geo yang berarti bumi dan juga graphein yang berarti mencitrakan, yang mana bisa diartikan sebagai ilmu geografi adalah ilmu yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, tokoh pertama yang mengemukakan ilmu geografi itu adalah Eratosthenes. Adapun istilah geografi menurut pakar geografi Indonesia yaitu Bintarto pada tahun 1977 menyebutkan bahwasannya geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisa gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup dari geografi. Jadi ruang lingkup geografi ini ada 3. Yang pertama itu geografi fisik. Nah, geografi fisik ini mempelajari keadaan alam di luar manusia. Jadi dalam geografi ini berkaitan dengan kondisi atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang kedua itu ada geografi sosial, yang mana geografi sosial ini mengkaji terhadap aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan, baik itu dalam aspek-aspek sosial, politik, dan juga kebudayaan yang ada di dunia ini. Nah, yang terakhir itu ada geografi regional. Seperti namanya, geografi regional ini terbatas pada kajian tentang satu region atau satu wilayah tertentu. Selanjutnya itu ada pendekatan geografi. Dalam buku metode analisa geografi tahun 1979, karya dari R. Bintarto dan Surastopo Hadikusumo menyebutkan bahwasanya pendekatan geografi ini ada 3. Yang pertama itu pendekatan keruangan. Pendekatan ini mempelajari perbedaan lokasi tentang sifat-sifat penting seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Dalam pendekatan ini, faktor yang diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang sudah dirancang. Yang kedua itu ada pendekatan ekologi. Pendekatan ini mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Artinya, untuk melakukan pendekatan ini, maka harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan juga pendekatan ekologi. Dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dikaji menggunakan metode areal differentiation. Selanjutnya ada sejarah perkembangan geografi. Yang pertama ada sejarah perkembangan geografi klasik, yang dimana pada masa ini seputar bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi banyak menjelajahi negeri sehingga banyak memberi sumbangsih dalam bidang pemetaan. Mereka juga menemukan teknik baru, salah satunya periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Tokoh yang mempengaruhi pada masa ini yaitu ada Eratosthenes, Anaximandaros, Herodotus, dan Ptolemeus. Yang kedua ada sejarah perkembangan geografi abad pertengahan dan Renaissance. Nah, pada masa abad ini bangsa Arab seperti Al-Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggal pada bangsa Yunani dan Romawi pada masa geografi klasik. Pada abad pertengahan juga
masa Renaissance, yaitu petualangan besar dari Eropa untuk kepentingan kolonialisme. Buku Geografia karangan Plotinus yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin mendorong bangsa Portugis dan Spanyol untuk menjelajah. Nah, yang selanjutnya ada sejarah perkembangan geografi modern. Nah, pada masa ini sudah dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap. Geografi juga menjadi bagian dalam kurikulum di universitas di Eropa, terutama Prancis dan Jerman. Pada masa geografi modern, Karl Ritter membagi dunia atas wilayah-wilayah yang didasari atas morfologinya. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya adalah Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Charles Darwin. Nah, untuk yang keempat ada sejarah perkembangan geografi akhir abad 19 dan awal abad 20. Nah, untuk pada masa geografi akhir abad 19 dan awal abad 20 ini sudah seperti bentuk permukiman, tipe rumah, sebaran agama, bahasa, teknologi, ternak, tanaman, serta budaya lain. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam kajian geologi dan melakukan banyak penelitian, sementara kajian geografi manusia semakin berkurang. Beberapa tokoh zaman ini ada Friedrich Rätzel, Ferdinand von Richthofen, Hartshorne, Vida de la Blanche, Frankston, James, Frank de Bentham. Nah, untuk sejarah yang terakhir yaitu sejarah perkembangan geografi era mutakhir. Geografi tidak lepas dari ilmu-ilmu yang lainnya. Pada masa geografi mutakhir, perkembangan geografi lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Yang selanjutnya ada manfaat geografi. Tentunya yang pertama, pemetaan potensi pertanian daerah. Yang kedua, pengarah pembangunan daerah. Yang ketiga, pemerataan daerah rawan bencana. Yang keempat, sebagai gambaran kepadatan penduduk. Yang kelima, sebagai informasi penggunaan lahan. Yang keenam, informasi perubahan iklim. Untuk selanjutnya, hubungan geografi dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama ada geografi dengan manusia. Geografi manusia sebuah bidang interdisipliner yang menghubungkan pendekatan dari akademik geografi dengan bahan tradisional ilmu sosial. Dengan demikian menekankan masalah kependudukan seperti pariwisata, urbanisasi, dan sebagainya. Untuk geografi politik sendiri itu berkaitan dengan studi yang tidak merata baik secara spasial, hasil dari politik proses, dan cara-cara di mana proses politik itu sendiri dipengaruhi oleh struktur spasial. Yang ketiga, hubungan geografi dengan ekonomi. Nah, ini berhubungan tentang lokasi, distribusi, dan organisasi spasial dari kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Untuk geografi ekonomi telah diambil banyak materi yang berbeda, termasuk lokasi industri, aglomerasi ekonomi, dikenal sebagai keterkaitan transportasi, perdagangan internasional, dan pembangunan real estate, gentrification, ekonomi etnis, ekonomi gender, inti pinggiran teori, ekonomi untuk perkotaan,
Hubungan antara lingkungan dan ekonomi meningkat ke dalam sejarah panjang geografi budaya mempelajari interaksi lingkungan. Nah, untuk yang keempat, hubungan geografi dengan budaya. Ini suatu subbidang dalam geografi manusia. Budaya ini studi tentang produk-produk budaya dan norma-norma variasi pada mereka dan hubungannya dengan ruang dan tempat itu, menggambarkan dan berfokus pada cara menganalisis bahasa, agama, ekonomi, pemerintah, dan fenomena budaya lainnya bervariasi atau tetap konstan dari satu tempat ke tempat lain, dan menjelaskan bagaimana fungsi spasial. Untuk yang kelima, hubungan geografi dengan sejarah. Pastinya sejarah adalah kajian geografis tentang masa lampau, pusat perhatian fenomena atau proses keruangan, yang menggambarkan dinamika keterkaitan antara manusia, lingkungan antara lain dalam hal memanfaatkan sumber daya alam, membangun permukiman, mengembangkan kekuasaan, mengontrol teritori, dan sebagai geografi selalu berkaitan dengan persoalan ruang, sedangkan ilmu sejarah selalu berkaitan dengan persoalan waktu. Sejarah adalah studi tentang manusia, fisik, fiksi, teoris, dan nyata. Nah, studi geografi sejarah berbagai isu dan topik. Sebuah tema umum adalah studi mengenai geografi masa lalu, dan studi geografi sejarah pola geografisnya melalui waktu, termasuk bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selanjutnya itu ada konsep-konsep geografi. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi itu adalah konsep yang mengkaji tentang tempat. Yang kedua ada jarak. Konsep ini sebenarnya masih berkaitan dengan lokasi, namun dinyatakan melalui bentuk nominal ukuran garis lurus ke lokasi. Yang ketiga ada keterjangkauan. Pada konsep ini, sebuah hubungan antara kondisi suatu wilayah atau titik di permukaan bumi dengan sarana transportasi untuk menuju ke sana. Yang keempat ada morfologi. Kata morfo merupakan bentuk, dan konsep morfologi ini menganalisis tentang bentuk tinggi dan rendahnya wilayah dari permukaan bumi yang diakibatkan hasil pergerakan di bawah bumi. Yang keenam ada aglomerasi. Konsep ini mengenalkan sebuah persebaran penduduk. Yang keenam ada pola. Konsep ini mempelajari tentang bentuk, susunan, serta fenomena persebaran seluruh aspek di atas bumi. Yang ketujuh ada interaksi interpretasi. Ini menjelaskan tentang kegiatan sebab akibat serta saling mempengaruhi antara objek, baik itu manusia maupun fenomena lainnya di atas bumi. Yang kedelapan ada nilai kegunaan. Konsep ini menekankan sebuah keuntungan yang dapat dimiliki oleh masyarakat pada suatu wilayah. Dan yang kesembilan itu ada diferensiasi area, menggambarkan perbedaan antara area atau wilayah yang satu dengan lainnya. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan keruangan. Konsep ini menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang terjadi di suatu wilayah dan di wilayah lainnya juga terpengaruh. Selanjutnya itu adalah generalisasi geografi. Yang pertama itu ada sensus penduduk. Sensus penduduk memiliki arti multidimensi. Yang kedua ada iklim. Masalah yang kerap kali muncul dalam pembangunan pertanian dalam daerah tropis ialah segi iklim. Yang ketiga ada laut sebagai negara bahari. Yang keempat ada lingkungan. Dalam setiap proyek pembangunan, hal yang harus diperhatikan adalah perlunya analisis menyeluruh tentang dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Yang kelima ada benua. Benua merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk daratan yang luas. Yang keenam ada urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu proses perubahan sosial tercepat, khususnya di negara-negara berkembang di dunia. Yang ketujuh ada peta. Peta memberikan banyak informasi tentang berbagai penampakan atau bentuk-bentuk muka bumi. Yang kedelapan ada kota. Banyak hal tentang kotak sosial yang terjadi di kota dianggap sebagai suatu impersonal.
superficial, sementara, dan segmental. Yang ke-9 ada mortalitas. Terjadinya transisi demografis yang dikenal sebagai lingkaran siklus demografis. Yang ke-10 ada khatulistiwa atau ekuator. Negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa tentu tidak perlu khawatir takut kekurangan cahaya matahari. Yang ke-11 ada demografi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mengkaji dinamika kependudukan manusia. Yang ke-12 ada tanah. Hampir semua pekerjaan dikerjakan di atas tanah yang diolah melalui sistem-sistem hidrologi. Yang ke-13 ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Yang ke-14 ada wilayah. Persoalan demografis wilayah Asia jauh melebihi kompleksitas persoalan demografis wilayah-wilayah Australia, baik mengenai natalitas, mortalitas, proyeksi, kependudukan, serta kesejahteraan. Terakhir yaitu tentang teori-teori geografi. Yang pertama ada teori ledakan penduduk Thomas Robert Malthus. Ia mengungkapkan pendapat bahwa masyarakat manusia akan tetap miskin karena kecenderungan pertambahan penduduk berjalan lebih cepat daripada persediaan makanan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dapat diibaratkan darah kawin atau darah pukul. Yang ketiga, melalui tindakan pantangan seksual atau pantangan kawin, perang, berbagai kelaparan dan macam-macam jumlah penduduk memang diusahakan sesuai dengan sarana kehidupan yang tersedia. Yang kedua ada teori pengaruh iklim terhadap peradaban Ellsworth Huntington, yaitu ia merupakan pendapat bahwa peradaban besar yang ada di kawasan Asia Tengah dan Asia Barat Daya pada zaman kuno sekarang ini kondisi dari daerah-daerah tersebut mengerikan. Pada abad ke-20 diperkirakan terjadinya kemerosotan peradaban yang disebabkan oleh perubahan iklim. Mengerikannya wilayah itu saat ini terlihat tidak sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, proses semacam ini terjadi dengan suatu proses yang lebih besar dari fenomena-fenomena yang lebih umum. Yang keempat, begitu pun cerita penggambaran bangsa Ibrani yaitu Yahudi dalam kitab suci berhubungan dengan titik tengah antara masa kekeringan dan masa kebasaan. Yang kelima, proses pengeringan yang progresif dari bumi mengikuti arah tertentu. Yang ketiga, ada teori lahan Johann Henrik van Helmont. Ia mengungkapkan pendapat yaitu lahan pertama berada di pusat kota. Yang kedua, lahan kedua merupakan Dachrath hutan. Yang ketiga, lahan yang digunakan untuk menanam tanaman sejenis gandum atau padi panjang. Yang keempat, lahan itu pengembaraan ternak. Yang kelima, Great Wild System yang merupakan daerah ilalang dan daerah tandus. Yang keenam merupakan daerah perburuan. Yang ketujuh, memudahkan dan efisiensi transportasi. Yang kedelapan, perlu dibuat kombinasi transportasi darat dan sungai. Yang keempat, teori dari ya centrifugal dan centripetal, Charles Ockham. Dia mengungkapkan pendapat bahwa yang pertama itu ada terdapat gangguan yang sering berulang. Yang kedua, dalam pengembangan industri modern dan besar-besaran memerlukan lahan relatif yang luas. Yang ketiga, harga sewa atau beli tanah di pinggir atau di luar kota jauh lebih murah dibandingkan dalam kota.